بسم الله. Dulu aku takut, aku lebih memilih untuk diam dan terus berpikir. Takut menjadi seperti lilin yang sibuk menerangi orang lain tapi malah membakar dirinya sendiri. Seperti orang yang gemar menasihati namun ia tak mengamalkan dari nasihat yang ia sampaikan hingga waktu berlalu tak berarti. Kini aku mengerti, ternyata itu adalah proses diri ini untuk berbenah, menjadi baik, lebih baik hingga menjadi yang terbaik. Nasihat tak akan langsung keluar dengan sendirinya, tapi melalui proses dari diri orang yang menyampaikannya, baik itu lisan maupun perbuatannya. Mungkin terkadang jenuh dan lelah menghampiri, tapi itu bukanlah penghalang. Justru itu yang mendorong proses kita untuk selalu mencari solusi dan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, hingga menjadikan diri ini wanita yang tangguh dan istiqomah. Al-Quran itu ibarat cermin. Engkau menghadap kepadanya, dia akan menghadap juga kepadamu. Engkau berpaling, dia pun berpaling. Engkau mendekat, dia pun mendekat. Bila engkau menjauh, dia menjauh. Sebesar apa pengorbanan dan perhatian yang engkau berikan kepadanya, sebesar itulah Al-Quran akan memberikannya padamu, bahkan jauh lebih besar dari itu. Karenanya, bila aku mulai melupakan Al-Quran, kukatakan pada diri ini, ketahuilah, sesungguhnya kelezatan Al-Quran tak dapat dirasakan kecuali oleh mereka yang bersedia menaruh perhatian kepada Al-Quran, mau berletih bersama Al-Quran. Ketika letih menyapa, ku tengok kain kafan sambil berkata pada diri sendiri, kau sedang terus berjalan menuju kematian. Andai pun dalam perjalanan menuju kematian harus penuh juang dan keletihan, maka sungguh perjuangan bersama Al-Quran adalah juang terindah. Perjuangan itu tak akan pernah usai sampai kematian yang memisahkan dengan akhir yang indah, husnul khotimah. Ya, karena kita wanita, kecantikan seorang wanita terletak pada kebaikan hati dan kelembutannya. Kekuatan seorang wanita ada pada keikhlasan hatinya, dan kekayaan seorang wanita ada pada kemampuannya dalam memahami ayat-ayat Allah. Maka teruslah menjadi wanita terbaik yang Allah ridhai, yang tercahayai Al-Quran, sebab para kekasih Allah, pemimpin besar dunia, ulama terbaik penerus generasi selanjutnya hanya akan terlahir dari seorang wanita yang tercahayai Al-Quran dan teguh imannya. Dulu ketika sibuk dengan urusan dunia, terkadang lupa dengan diri sendiri. Baik kebutuhan jasmani dan rohani, semua ada di luar kendali. Senin, Selasa, Rabu, hingga Senin kembali, waktu hanya berlalu begitu saja. Ada peluang bisnis, kejar. Ada peluang kerja, kejar. Ketika semua tentang peluang duniawi, tak ingin tertinggal di belakang. Namun, ketika peluang untuk lebih dekat kepada Allah, peluang di mana surga itu ada, malah kendor, mundur, berjuta alasan menjadikan diri ini berat melakukannya. Kini, aku menyadari, bukankah tengah malam itu ada peluang menjemput surga dengan tahajud? Bukankah menjelang subuh waktu sahar ada ampunan yang diberikan, ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Bukankah sholat 2 rakaat sebelum subuh itu Allah beri lebih baik dari dunia dan seisinya? Bukankah sholat duha itu menghindarkan dari musibah yang akan kita hadapi pada hari itu? Bukankah sedekah itu melipat gandakan dari apa yang kita dapatkan? Lalu, mengapa tidak dikejar? Mengapa? Karena itu ya Allah, kuatkan dan istiqomahkan diri ini. Aku bertekad agar semua aktivitasku hanya untuk beribadah kepadamu semata.
Makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, segalanya ibadah. Wahai perindu surga sepertiku, jangan cuma dirindukan, karena surga tidak dimasuki hanya karena kerinduan, tapi dengan amal soleh dan keimanan. Manusia itu dikaruniai 360 persendian. Setiap pagi diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka 2 rakaat sholat duha setara dengan sedekah 360 persendian. Dulu meminta ridho orang tua hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Meminta maaf hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal kita tidak pernah tahu, bisa jadi ada salah kata atau perbuatan kita yang bisa saja salah tanpa kita sadari. Atau mungkin berpikir bahwa orang tua kita pasti memaafkan kita tanpa meminta maaf. Kini aku sadar, di balik semua apa yang kurai hingga saat ini, ada secerca doa mereka di sepertiga malam. Doa yang mampu mengguncang arsy Allah. Doa yang pasti terkabul, tidak ada keraguan di dalamnya. Karenanya, di setiap momen aktivitasku kini, apapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun itu, bagaimanapun kondisinya, terlebih dahulu, aku akan selalu meminta maaf dan meminta ridho dari mereka. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Maka, janganlah jadikan momen berharga seperti ini lenyap di kemudian hari dengan penuh rasa penyesalan. Terlebih untuk kamu yang masih punya orang tua, hormati dan hargai mereka, doakan mereka, meminta maaflah selalu kepada mereka. Jangan jadikan waktu dan kondisi sebagai alasan. Jangan jadikan kesibukan untuk menghindar demi bertemu orang tua, walau itu hanya bicara 5 menit di telepon, yang mungkin tak bernilai jika dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan untuk teman, sahabat, bos, dosen, maupun guru. Karena kamu tak pernah tahu kapan waktunya Allah akan memanggil mereka kembali ke sisinya. Dan untukmu yang orang tuanya telah mendahului, maka kini giliran engkau untuk mendoakannya. Karena di balik engkau yang saat ini, ada begitu banyak pengorbanan orang tuamu yang tak ternilai. Dulu, aku adalah pribadi yang acuh tak acuh, hanya selalu memikirkan kepentingan diri sendiri, bergaul dan monoton pada orang-orang tertentu saja. Akhirnya, setelah banyak mengikuti pembelajaran dan sangat bersyukur karena tinggal di lingkungan pesantren, aku akhirnya lebih menghargai kebersamaan. Ternyata menjalin ukhuwah yang luas jauh lebih menyenangkan. Saling berbagi cerita, rasa, suka maupun duka. Resolusi diri dengan lingkungan, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, aku lebih maksimal dalam merawat tanaman, mempercantik lingkungan dengan banyak menanam bunga, memanfaatkan barang-barang bekas seperti kaleng cat untuk dijadikan pot. Demikianlah resolusi diri dari saya. Saya berharap resolusi ini bukan hanya terus berjalan setelah 40 hari CBT, namun akan terus berlanjut dengan resolusi-resolusi yang lebih baik ke depannya. Seperti kata Kerbel, walaupun tak ada yang mampu memutar waktu untuk kembali membuat awal yang baru, namun setiap orang dapat mulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru.